Balik lagi di Guru Bodor Channel, channel yang membahas tentang vlog pembelajaran, kuliner, traveling, pokoknya yang asik-asik dah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Bapak dalam penjelasan materi jenis-jenis kata tanya. Kompetensi dasar yang ingin kita kuasai adalah menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, teman-teman diharapkan bisa memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan tadi aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kegiatan pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan bisa menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masuk pada pembahasan awal. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan serta merupakan perwujudan kesatuan pemikiran dan perasaan yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata sendiri memiliki berbagai macam jenis. Nah, satu di antaranya akan kita bahas di sini, yaitu kata tanya. Ciri-ciri kata tanya. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan yang terakhir, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, ada kata tanya apa. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Berikut, Bapak akan berikan contoh penggunaan kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Kembali, berikut kalian perhatikan contohnya ya. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban dari kata tanya ini adalah dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian.
Yang keempat adalah preposisi atau kata depan di, ke, dari menggunakan kata tambahan mana. Adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung atau lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Berikutnya adalah contoh yang akan Bapak berikan. Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa merupakan kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya, jawaban diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Berikut contoh yang akan Bapak berikan. Yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Berikut contohnya. Yang terakhir adalah kata tanya berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Perhatikan contoh berikut. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subrek.